Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa paling besar, paling berbahaya. Syirik merupakan tindakan kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling besar, dan dosa yang tidak bakal terampuni. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan menghancurkan rububiyah dan melecehkan uluhiyah Allah, serta berburuk sangka dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Ada sejumlah bahaya syirik bagi pelakunya. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia akan mengampuni dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga dimasuki orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga untuk dimasuki bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim tersebut. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Yang ketiga, orang syirik akan kekal di dalam siksa neraka. Orang yang syirik akan kekal di dalam neraka dengan segala macam siksa di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Mereka itulah sejelek-jelek ciptaan. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Yang keempat, dosa syirik menghapus semua pahala amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua amal ibadah orang yang berbuat syirik. Berapapun banyak pahala amal soleh akan terhapus akibat perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka pastilah seluruh amalmu akan lenyap terhapus, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Yang kelima, syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sungguh kami telah mengutus para utusan kami dengan keterangan-keterangan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan, agar mereka dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat, dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong
agamanya, dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Dikutip dalam kitab Ad-Da'wah Dawa halaman 145, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah memberitakan bahwa Dia mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, agar manusia menegakkan yaitu keadilan. Salah satu di antara keadilan yang paling agung adalah tauhid. Ia adalah pokok terbesar dan pilar penegak keadilan. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang sangat besar, sehingga syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, sedangkan tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.